Masuknya Mesilgers dan Eliano Reijers emang dirasa sangat bagus buat timnas Indonesia. Akan tetapi, itu masih belum bisa menutupi fakta kalau tim ini sangat butuh sosok pencetak gol sejati, dan seperti yang kita tahu beragam nama udah dicoba. Tapi masih belum sesuai harapan. Memang sekarang ini di timnas ada nama-nama pemain muda seperti. Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Sananta, Hoki Caraka, Jens Raven sampai Arkan Kakak yang bertipe real striker. Namun yaitu tadi semua masih dirasa belum bisa untuk main di level tinggi. Meskipun secara bakat, mereka memiliki dan tinggal diasah lagi. Nah dari semua itu kita juga tahu kalau ada beberapa nama pemain depan diaspora. Yang menjadi target yaitu, Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Dari dua nama tadi hanya Mauro yang menunjukkan arah positif, sedangkan Ulla yang sebenarnya adalah sosok paling ideal. Nyatanya masih belum, maka dari itu Coach Shin coba memantau lagi kira-kira siapa pemain diaspora yang bisa menjadi opsi terbaik untuk seenggaknya menjadi pemain yang punya spesialis mencetak gol, dan nama itu kayaknya jatuh kepada Emiliano Jonathans, pemain keturunan Depok yang meskipun masih 20 tahun. Tapi sudah punya jam terbang yang cukup oke di sepak bola Belanda. Atas dasar tersebut PSSI kayaknya bakal beneran melakukan pendekatan intens agar Jonathans bisa dinaturalisasi, sebab sebelum ini pun keluarga Jonathans sudah bertemu dengan Pak Hamdan Hamedan yang meskipun bukan orang PSSI. Tapi, punya pengaruh besar untuk membawa para pemain diaspora pulang membela Indonesia. Striker, itulah yang kini terus digaungkan Timnas Mania. Hal yang wajar karena selama ini Timnas Indonesia beneran kayak sulit banget nemu sosok Gokter di depan gawang dan sialnya seringkali itu menjadi bumerang bagi tim. Keberadaan Ragnar Oratmangoen, nyatanya masih belum membuat fans lega, walaupun ia sudah mencetak 2 gol dari 5 caps yang telah dilakoni. Tapi semua juga sadar kalau Haji bukanlah tipe seorang gol Gokter. Sehingga bagaimanapun, nggak bisa kita mengharapkannya untuk bisa selalu mencetak gol di tiap match, sebenarnya di timnas sendiri. Kita punya 3 pemain bertipe real striker, dalam diri Dimas Derajat, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Tapi entah kenapa, Coach Shin sepertinya belum bisa menurunkan mereka di top level. Walaupun khusus Sananta terbilang sebagai pemain yang cukup subur di Liga 1, ya walaupun banyak yang tidak sepakat soal ini, tapi pasti Coach Shin punya pertimbangan sendiri. Kenapa ia masih belum bisa percaya kepada penyerang yang ada sekarang? Mungkin nanti, ketika mereka udah berkembang. Khususnya di bawah arahan Yom Ki-hun, Coach Shin bisa mempertimbangkan mereka buat dikasih kepercayaan di waktu yang tepat. Yap, sembari menunggu mereka berkembang, mau tak mau, akhirnya Coach Shin dan PSSI harus bergerak cepat untuk mencari sosok penyerang diaspora. Dan sejauh ini nama-nama seperti Mauro Zijlstra, serta Ulla Romeni adalah yang paling santer dikaitkan. Nah untuk Mauro ia sendiri tinggal menunggu proses, karena berkasnya udah masuk ke PSSI. Tapi buat Ulla ini pemain kayaknya masih belum menunjukkan arah ke sana walaupun sejatinya, ia adalah sosok paling ideal buat mengisi pos Gokter Timnas Indonesia. Sebenarnya Timnas juga punya sosok Jens Raven, tapi coach sendiri menegaskan kalau biarin aja dia matang di tim junior terlebih dahulu, maka dari itu. Untuk mencari solusi alternatif, sepertinya baik itu Coach Shin ataupun PSSI akan coba mensiasati dengan mencari pemain lain, dan nama itu kemungkinan besar jatuh ke Emiliano Jonathan, pemain 20 tahun yang kini main bersama Vitesse dinilai sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol, terlebih. Pemain berdarah Depok tersebut, juga kabarnya mengaku siap apabila Indonesia memanggilnya, sebab sebelum ini pun keluarga dari Jonathan udah bertemu Pak Hamdan Hamedan secara pribadi dan kemungkinan mereka juga membicarakan Jonathan main untuk Indonesia. Yap, ngomongin soal Emiliano Jonathans, sebenarnya dulu ia juga udah masuk radar PSSI. Hanya saja ia sempat, sehingga pelan-pelan kabar itu mulai tergerus arus. Nah melihat gimana perjalanannya bersama Vitesse, jelas ini pemain akan jadi opsi menarik untuk membentuk trio bersama Eliano serta Ragnar di lini depan Timnas Indonesia. Di musim lalu ia bahkan tampil 19 kali di Eredivisie. Sayang Vitesse harus terdegradasi ke Divisi 2, karena mendapatkan hukuman pengurangan 18 poin. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk tetap bertahan di klub tersebut, karena merasa udah dapat jaminan menit bermain, dan beneran aja di awal musim ini. Jonathans tampil gemilang, dengan mencetak 3 gol serta 1 assist dari 6 pertandingan, ya meskipun posisi naturalnya adalah sebagai winger kanan.
Tapi insting golnya terbilang cukup tinggi, sehingga itulah yang menjadi dasar pertimbangan PSSI, harus bergerak cepat mengamankan pemain kidal tersebut. Sebab dengan performa semacam itu, kelas usia yang masih sangat muda, jelas ia akan menjadi aset penting bagi KNVB, dan yang pasti KNVB gak akan semudah itu membiarkan aset muda berharganya diambil Indonesia, karena sebelum ini udah cukup banyak pemain muda yang lebih tertarik membela Indonesia. Contoh paling baru, James Hilgers dan Eliano Reijers. Yap, seandainya nanti Jonathans masuk, maka kemungkinan besar pos sayap kanan akan menjadi miliknya, sedangkan Eliano bisa main dari sebelah kiri. Dan Ragnar bisa memerankan peran False yang selama ini jadi keunggulannya, dengan begitu kombinasi ketiganya dirasa akan jadi yang paling pas. Untuk kebutuhan sekarang ini, sebab baik Eliano maupun Jonathans bisa bergantian masuk ke dalam kotak penalti, atau melepaskan tembakan. Dari luar kotak penalti, Masal menarik lawan dan membuka, serahkan pada Ragnar, karena itu adalah keahliannya. Nah, dengan begitu harapannya, aliran gol timnas tetap bisa mengalir, walaupun nggak punya sosok real striker di depan, tentu kita juga berharap kalau Sananta, Dimas, Hoki hingga Rafael Struijk bisa meningkatkan levelnya khusus. Rafael semoga di Australia ia mendapatkan menit bermain yang cukup, sehingga kemampuannya bisa meningkat. Lalu buat Mauro Zilstra, sebenarnya kami pun masih ragu dengan kapasitasnya walaupun di level U21. Ia terbilang gacor tapi untuk main di level tinggi seperti round 3. Jujur saja, itu masih sangat berat, beda dengan Miliano Jonathans, meskipun umurnya masih 20 tahun tapi dia udah punya jam terbang yang reguler. Bersama tim senior Vitesse, sehingga untuk tampil di level kompetitif, kemampuannya udah teruji secara fisik maupun mental, bahkan jika dibandingkan Rafael Struijk, Jonathans masih lebih baik dari sisi jam terbang. Atas dasar itulah kenapa trio di depan, kami menggambarkan Eliano, Ragnar dan Jonathans, adalah opsi terbaik buat sekarang ini. Ya, terlepas dari apapun sekarang ini fokus utama adalah, gimana caranya bisa meraih 6 poin atas Bahrain, serta Cina di bulan Oktober, karena pada dasarnya itu adalah kunci. Apakah kita bisa mengamankan paling tidak posisi 3 atau 4 di grup ini? Kalau bisa dan mudah-mudahan bisa, pulang Indonesia jelas makin terbuka lebar. Katakanlah melawan Jepang calculated loss, maka melawan Australia dan Arab target realistisnya bisa curi 1 poin baik kandang maupun tandang. Lalu melawan Bahrain dan Cina, ya mereka adalah lawan paling realistis untuk dikalahkan, kalau kita bisa ambil total 12 poin dari 2 tim tadi. Sumpah itu udah aman banget kok, buat paling nggak bisa melaju ke round 4, tapi ya ingat, semua itu nggak gampang karena Bahrain dan Cina pun pastinya juga punya hitung-hitungan yang kurang lebih sama dengan kita, so segalanya masih bisa terjadi. Untuk itu semangat terus semua elemen timnas, karena pada dasarnya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau semesta meridai usaha kita. Yang mimpi ke Piala Dunia itu bukanlah hal mustahil buat digapai. Oke.